Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi suratiz Zumar, innaka mayyitun wa innahum mayyituna. Sesungguhnya kamu, hai Muhammad, akan mati, dan sesungguhnya mereka juga akan mati. Hadirin sidang jamaah subuh yang kami muliakan, pertama sekali mari kita menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita pada subuh yang mulia ini dipertemukan kembali dalam suasana yaitu pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah beberapa lama, sekitar ada yang 4 jam, 5 jam, 3 jam, terserah pada durasi pada saat kita mau tidur, Allah membangunkan kita kembali dari kematian kita. Rasulullah pernah mengatakan bahwa ketika kamu bangun dari tidur, ini sunnah Rasulullah, maka usaplah mata kamu sebanyak 3 kali. Jadi Rasulullah tip-tip gebedoh ganyan gesapu mata lagi, sapu mata sebanyak 3 kali, yaitu untuk apa? Baik tenget li, tapi menyoyak kena kalon bola hana payah, tahu usap-usapnya hana payah ya. Sit jaga kedro dan terang mata ya. Tapi kalau ingin beribadah, ya, usaplah kedua mata kamu. Dan pada saat itu kita berucap, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami dari kematian kami, dan hanya kepada Allah lah kami kembali. Dan berapa banyak teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang mereka itu tidur pulas, rupanya tidur itu adalah tidur terakhir beliau dan untuk selama-lamanya. Oleh karenanya berbahagialah kita, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan. Hari ini kita kembali ke masjid untuk menyerahkan diri kita secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak kami ciptakan kamu, jin dan manusia, kecuali hanya untuk persembahan dan menyembahkan kamu kepada diriku. Kemudian selawat beriring salam juga kita hantarkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjadi sosok qudwah hasanah, uswah hasanah bagi kita dalam semua aspek kehidupan. Di dalam kita bertetangga, di dalam kita berkeluarga, di dalam kita bermasyarakat, di dalam kita berpolitik, di dalam kita bersosial. Artinya seluruh aspek kehidupan itu contohnya itu adalah Rasulullah. Makanya dikatakan oleh Aisyah, kalau ingin melihat bagaimana akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu menjadi pedoman, menjadi contoh, ya,
menjadi pelajaran, menjadi kehidupan bagi kehidupan kita umat manusia. Bapak-bapak, tengku-tengku yang kami muliakan, ini sebagai ganti saja ini. Sebenarnya saya sudah memanggil beberapa orang sahabat, tetapi tidak mungkin beliau datang karena kemarin sore saya telepon, ternyata ya mungkin ada sesuatu dan lain hal. Ya, teman daripada Hana kon get 6 bacut, tapi Hana trip 15 minit. Bapak-bapak dan tengku-tengku yang berbahagia, ayat yang barusan kita baca, innaka mayyitun wa innahum mayyituna. Sesungguhnya kamu hai Muhammad akan mati dan mereka juga akan mati. Bapak sekalian, Nabi Muhammad mentong pegah oleh Allah akan mati. Dan mereka juga kaum kafir juga akan mati. Kalau Rasulullah SAW dikatakan oleh Allah mati, apalagi kita. Cuman kan Rasulullah itu 63 tahun lebih kurang. Nah yang ke 65 berarti bonus ya 2 tahun. Bonus tuh. Tapi ada yang 70 ke atas itu lebih bonus. Dan itu rezeki kita. Bagaimana sekarang kita mengisi kehidupan kita itu dengan amal ibadah? Itu saja sebenarnya. Seperti ayat yang kita baca, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia hanyalah untuk mengabdi kepadaku. Banyak sekali uang kita, bapak-bapak dan tengku-tengku sekalian. Ada harta 10 miliar, ada harta 5 miliar. Sedikit sekali harta kita. Hana melimortuh pi. Jangan pi payah mutau-tau. Tetapi ketika kita pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, derajatnya itu sama antara orang kaya dengan orang papa. Apa yang kita bawa bagi orang kaya ada. Ini renungan sebenarnya. Saya lebih suka untuk berbicara renungan-renungan bagaimana mengisi kehidupan kita ini, bahwa suatu saat kalau ajal sudah tiba kita akan meninggal. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata, dikatakan dalam Al-Quran. Bagaimana kamu mengingkari terhadap Allah wa kuntum amwata, yang kamu sebelumnya itu tidak ada. Ya. Fa ahyakum summa yumitukum summa ilaihi turja'un. Jadi kemudian setelah kita mati Allah menghidupkan kita, kemudian Allah matikan kita, dan kepada Allah kita akan kembali. Habis. Dalam kuburan itu ada enggak yang kuburannya besar-besar? Tidak ada. Oh misalnya orang kaya, misalnya yang di tempat kita ke kuburan umum, yang meninggal itu orang kaya, kita kasih untuk dia 3 meter. Tidak ada. Oji huringgatin kake setengah meter atau 50 cm. Nah, hana sama renungan kita. Tajak babuan sari lorong kaya nubi pun meter sengah bulun juk peng keron bacut. Ngetem. Karena sudah ada jatah untuk semua orang. Jatah untuk orang kaya barang 80 cm, jatah orang miskin 80 cm. Jatah untuk anak-anak kecuali memang lebih pendek, tetapi adalah luasnya sama. Apa yang kita banggakan bapak-bapak dan ibu sekalian? Enggak ada yang kita banggakan. Suatu saat Aisyah radhiyallahu anhu memberikan sinyal, meriwayatkan sebuah hadis bahwa suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun pada malam hari sekitar pertengahan malam. Kemudian Rasulullah keluar
Aisyah bingung juga ini kenapa Rasulullah itu enggak biasanya dia tengah-tengah malam keluar dibuntuti oleh Aisyah radhiyallahu anha. Rupanya Rasulullah itu pergi ke kuburan Baqi', kuburan yang ada di Madinah. Kemudian lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada ahli kubur itu, assalamualaikum dar qaumin mu'minin, salam sejahtera bagi kamu para ahli kaum mukminin. Artinya orang-orang yang berada di kuburan. Wa atakum ma tu'adun, telah datang kepadamu apa yang telah dijanjikan kepadamu. Persis seperti kita bapak-bapak dan ibu sekalian. Ketika kita ingin, makanya ketika kita ingin melayat, ketika kita ingin pergi ke kuburan orang tua kita, saudara kita, orang cik tanya, mak tanya, ayah tanya, itu disunnahkan memberikan salam kepada ahli kubur. Mereka mendengar, enggak percaya, mati dulu, baru nanti kita mendengarnya. Oh betul, hai. Sering-seringlah misalnya di kuburan tersebut ada rumah kita, di kuburan tersebut kita akan membangun rumah kita di situ sambil kita melihat naka batu bata di misalnya. Singgahlah ke situ, ucapkanlah salam kepada ahli mait yang ada di kuburan itu, berdoalah kepada mereka. Tetapi bagi kita yang kuburannya jauh, orang tua kita ada di utara, orang tua kita ada di selatan, kirimkanlah doa setelah setiap kali kita melaksanakan salat. Ini yang akan dimintakan oleh orang-orang ahli kubur. Ini yang selalu dirindukan oleh mereka. Itu adalah bahagian dari apa yang kita persembahkan silaturahmi kita kepada orang tua kita. Yang lain tidak ada. Kemarin kami berbincang-bincang sama Cik Ram dan Ustaz MBU. Ada dua silaturahmi konsep Cik Ram. Ini saya mengatakan, Cik Ram kalau Ustaz Masrul Aidi kan juga mengucapkan Cik Ram, saya juga ingin mengucapkan Cik Ram. Dikatakan oleh Cik Ram ada dua konsep silaturahmi. Yang pertama silaturahmi jabatan, dan yang kedua silaturahmi agama. Ini barunya konsep baru. Silaturahmi jabatan itu sirna ketika dia tidak ada lagi jabatan. Makanya ketika kita punya jabatan, ketika kita punya kedudukan, ketika kita punya popularitas, silaturahmi itu terus diikatkan sehingga ketika kita tidak ada lagi jabatan tersebut, silaturahmi tetap bersemayam antara kita dengan mereka. Tetapi kalau hanya silaturahmi jabatan, inggih Pak Luna Tamong, Pak balihnya mibruli tali, percayalah itu. Profesor Farid Wajdi jangan hanya di jabatan watenya. Tetapi silaturahmi beliau kuat sekali. Oh, dan kejak dihormati beliau. Mudah-mudahan pemimpin kita semua juga seperti itu. Ketika tidak punya lagi jabatan, silaturahminya tetap terjalin kuat dan erat antara sesama muslim. Satu lagi silaturahmi agama. Yang paling penting. Silaturahmi agama termasuklah silaturahmi walaupun mereka sudah meninggal. Silaturahmi agama. Kirimkan doa kepada mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendoakan kepada ahli kubur yang ada di Baqi' tersebut. Selanjutnya ghadan muajjala, besok akan ada waktunya. Besok akan ada waktunya. Maksudnya kepada Rasulullah, awak kamu akan lagi nyancit, lagi awak drone nyancit. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Natam tanya kenan. Assalamualaikum ya ahlal qubur. Antum lana salafun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Assalamualaikum ya ahlal qubur. Antum lana salafun. Engkau sudah duluan.
Wara ahli kubur awaroni ka awai. Wa inna bikum lahiqun, dan insyaallah, wa inna insyaallah bikum, dan insyaallah kami dengan kamu itu akan mengikuti kamu. Bapak-bapak dan tengku-tengku yang berbahagia, orang pulang kampung ni ditanya oleh tiroro orang dan pakon hana nuwo, hana bekal luwo kalinya, peng hana, minyak patoh Honda hana, peralatan untuk saya bawa pulang ke keluarga di sana, orang tua saya di sana juga tidak ada. Pulun wolun lebih gek di nocok masjid entang. Kan ada seperti itu. Hang ketemu orang yang kampung. Kenapa enggak mau pulang? Bekal tidak ada, kendaraan tidak ada, baju tidak ada, uang tidak ada, semua tidak ada. Hana tu pun kena lebut. Cok tu masjid, wei kena wei gede kena syara pi hana. Paling-paling menyona bak kupi timan, kakek tina ada duduk karo. Seperti itu. Tetapi kalau misalnya kita siap dengan perbekalan kita, siap dengan makanan kita, siap dengan premium kita, siap dengan segala-galanya, persiapan 3 hari sebelumnya sudah kita siapkan di dalam rumah. Saya mau pulang kampung. Saya beritahukan kepada mereka bahawa saya akan pulang kampung. Neprehlun mak. Neprehlun mak. Kan seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena kita sudah punya persiapan. Punya persiapan kita. Tetapi ketika kita tidak punya persiapan, hanta jidwo. Begitu juga dengan dunia ini, bapak-bapak dan ibu sekalian. Ketika kita punya amal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan kami siap kembali kepada Allah. Makanya saya selalu mengatakan bahwa raji'un itu dengan segala persiapan kita sudah sanggup untuk pulang. Ada enggak persiapan kita hari ini? Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir daripada hadis ini, Allahumma ghfir lil baqi, ya Allah ampunilah terhadap mereka-mereka yang ada di baqi ini. Ucapkanlah istighfar kepada mereka, bapak-bapak dan ibu sekalian. Semua kita akan meninggal, semua kita akan mati, semua kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Cuma tidak berurut. Tidak berurut. Kita meninggal ini tidak ada orang yang paling tua misalnya harus dia pulang dulu, tidak seperti itu. Kadang-kadang kita yang masih muda, kita duluan yang pulang. Makanya sering-seringlah berucapkan doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah. Aku memohon perlindunganmu dari azab kubur. Wa a'udzubika min azabi jahannam. Dan aku juga berlindung kepadamu, wahai Allah, dari azab jahannam, api neraka. Makanya bapak-bapak dan tengku-tengku sekalian, dalam sebuah hadis yang lain disebutkan yunada munadi minas sama, ya, yunadi munadi minas sama. Ada panggilan dari langit, ya, an sadaqa abdi, ini hambaku yang benar. Karena kan kita tahu sudah bocor rahasia ketika kita dikuburkan, kemudian orang pada meninggalkan kuburan kita, datang malaikat, kemudian dia bertanya kepada kita, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma qiblatuka wa ma imamuka wa ma ikhwanuka. Kan itu pertanyaan, 5 pertanyaan tersebut. Bagi kita yang beramal, yang beribadah, yang melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, kita akan menjawabnya dengan sangat mudah. Tetapi bagi kita yang melakukan segala perbuatan maksiat, mencuri kita nacit, pohgop tanya nacit, perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah ada di kita, maka walaupun tengku sudah membocorkan itu soal, maka soal itu akan payah dijawab oleh orang tersebut. Makanya hadis ini memberikan sinyal yunadi munadi minas sama. Yang di langit itu
dia akan memanggil, an sadaqa abdi, hambaku ini adalah seorang hamba yang benar. Fa afrishuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah. Berikan mereka tempat tidur kepada dia. Diken dia orangnya. Siapa yang kenyang wallahu alam. Nanti kita akan melihat. Berikanlah tempat tidur kepada dia. Berikanlah pakaian wa albisuhu minal jannah. Berikan pakaian yang dari syurga. Bukan pakaian yang hari ini kita pakai. Bukan pakaian yang paling tertuh ribet. Bukan ini. Tetapi aras dalam kubur diberikan tempat tidur dalam syurga. Dibawa oleh Allah kepada kita yang dalam kubur. Makanya walaupun kubur itu sempit 80 cm, sebenarnya itu tergantung kepada amal kita. Kalau amal kita baik, maka dia itu maddal basar. Kuburan itu adalah sepanjang penglihatan kita. Masya Allah. Nak tanya tamu kalon sepanjang penglihatan kita. Kalau misalnya di sini kita memandang ke lamcot, masih nampak lamcot, maka seluas dan selebar itulah kuburan kita. Tetapi bagi mereka yang amalnya sedikit, ban sempit 80%, dijepit lagi oleh fitnah-fitnah yang ada di dalam kuburan. Bapak-bapak dan tengku-tengku sekalian, kemudian dikatakan waftahu lahu baban ilal jannah. Bukanlah kepada dia satu pintu untuk menuju kepada syurga. Makanya dikatakan ketika kita jenazah itu akan dibawa ke kuburan, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, "Idza waqa'atil janazatu wahtamalat ar-rijalu ala a'naqihim." Apabila jenazah itu diletakkan, kata balik tanya tak betul dari rumah. Jenazah kita, bukan jenazah kita. Idza waqa'atil janazatu wahtamalat ar-rijalu ala a'naqihim, dan dibawa jenazah itu di atas pundak-pundak mereka yang membawanya. Fa in kanat salihatan faqalat, maka jika jenazah itu adalah baik, jenazahnya adalah jet, faqalat, maka jenazah itu berkata, qaddimuni qaddimuni. Iklan jenazahnya nupa awailun, nupa awailun, cepat-cepat bawakan saya ke dalam surga, ke dalam kuburan. Qaddimuni qaddimuni, gekeun dia jenazahnya bawa orangnya, cuba tanya hana ada dengar ontong. Seandainya kita mendengar, takut cik, takut cik, tapi dia ada dengarnya. Jadi dikatakan faqalat qaddimuni qaddimuni wa in kanat ghaira salihatin. Tetapi ketika jenazah itu adalah jenazah yang tidak baik, faqalat ya wailaha aina yazhabuna biha. Tetapi ketika memang jenazah itu adalah jenazah yang tidak baik, jenazah yang hari ini, tapi semuanya itu tergantung kepada amalannya, dan Allah itu tidak akan mengingkari janji. Boleh jadi yang kita hari ini melihat dia tidak baik, tapi di sisi Allah baik. Atau boleh jadi yang hari ini kita anggap dia baik, di sisi Allah tidak baik. Hak prerogatifnya ada sama Allah. Cuman walaupun demikian, kan Allah mengatakan innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau ya Allah tidak akan mengingkari janji. Tidak mungkin ya Allah itu mengingkari janjinya terhadap apa yang telah dikatakan di dalam sabdanya, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Barang siapa yang melakukan amal kebajikan semiskal zarah, dia akan melihatnya. Tidak mungkin Allah mengingkari apa yang sudah dia katakan. Maka dikatakan oleh jenazah yang kurang baik tersebut, ya wailah, celaka aku. Aina yazhabuna biha hunbalun hunbalun. Ya Allah, ya Rabbi. Oleh karenanya hadirin sidang jamaah yang berbahagia,
Bersiapkan diri kita. Kemudian yang tadi ada satu hadis yang tadi dikatakan fayatihi min rauhiha wa tibiha, maka dia datang yang memanggil itu dengan kewangiannya, dengan harum semerbaknya. Wa yufsahu lahu fi qabrihi maddal basar, lalu diberikan keluasan di dalam kuburnya seluas mata memandang. Masya Allah, bagi yang baik. Jangan berpikir itu sempit. Sekarang Bapak-bapak dan Ibu sekalian, renungkanlah. Misalnya di dalam sebuah kamar, hana lampu, tidak punya lampu, tidak ada penerang, tidak punya HP, maka kita akan duduk di kegelapan di dalam rumah kita. Jangan lama, 5 jam saja. Kahangep-hangep tanya. Renungkan seperti itu, bahwa seperti ini juga yang akan kita lalui di masa yang akan datang. Tetapi itu tidak punya HP, tidak punya komunikasi yang bisa kita komunikasikan dengan orang. Coba kita renungkan, kalau ketika kita di dalam kegelapan seperti itu. Fayatihi rajulun ahsanal wajhi, maka didatangkan seorang laki-laki yang wajahnya berseri-seri. Abshir billadhi yasurruka, bergembiralah dengan apa yang kamu dulu juga gembira dengan ini. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'adu, ini adalah hari di mana kamu itu dijanjikan oleh Allah bahwa kamu diberikan sesuatu yang sangat berharga ketika kamu meninggal nanti, ketika amalanmu adalah amalan yang baik. Dikatakan oleh mayat tersebut di dalam kubur tersebut, ini yang terakhir, faqala man anta, bunuh kena yang hehe bunuh ya nak, dihenya lah, dijak dengan wajah yang berseri-seri, diberikan kelapangan, keluasan di dalam kubur. Ditanya oleh orang ahli kubur tersebut, faqala man anta, siapa kamu? Kagak pegah-pegah dua dalam kuburannya, pegah orangnya. Faqala, maka orang tersebut mengatakan, ana amalukas salih, saya ini adalah amalanmu yang baik-baik ketika kamu di dalam dunia. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai pengganti. Mohon maaf atas segala kurangan. Renungan ini perlu kita cermati. Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah. Selalu kita mengatakan, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, tutupkanlah usiaku dengan husnul khatimah, dan jangan engkau tutup ajal kami, kehidupan kami dengan su'ul khatimah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.